Baik teman-teman, langsung saja di video ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat media tanam yang super subur dan tentunya gembur untuk pot ya. Jadi kita akan membuat media tanam dalam pot yang super subur. Seperti apa caranya? Teman-teman ikuti videonya. Pertama, pilihlah tanah yang subur. Nah, untuk memilih tanah yang subur, teman-teman bisa memilih dari lahan yang ditumbuhi oleh rumput-rumput yang terlihat subur seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat rumputnya subur sekali, sangat menghijau. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat sangat menghijau. Dan kita akan bandingkan dengan lokasi lainnya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat rumputnya aja kurang subur, terlihat sangat jarang-jarang sekali tumbuhnya. Jadi jangan ambil dari tanah seperti ini. Jadi pilihlah dari tanah yang terlihat rumputnya itu sangat subur ya teman-teman. Itu yang pertama untuk pemilihan. Kita perlu menyiapkan pupuk kandang, baik itu kotoran ayam, sapi ataupun lembu, dan juga kotoran kambing ya teman-teman. Selain itu kita juga membutuhkan yang namanya sekam padi yang sudah difermentasi. Nah di sini kita juga menyiapkan arang sekam. Arang sekam adalah arang yang dibakar secara tidak sempurna ya. Nah kemudian kita juga membutuhkan kapur dolomit sebagai penetral keasaman dari media itu sendiri ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencampurkan semua bahan-bahannya sekaligus kita akan aduk secara merata ya, baik itu sekam padi, kemudian pupuk kandang, dan juga arang sekamnya ya teman-teman. Jadi kita akan aduk secara merata terlebih dahulu. Nah untuk teman-teman yang memiliki tekstur tanah yang keras, teman-teman bisa menambahkan 2 bagian dari sekam padinya. Dan setelah selesai kita mengaduknya, kita akan langsung memfermentasi dulu semua campuran dari bahan-bahan tersebut ya, dengan perbandingan 1:1, yaitu pupuk kandangnya 1 bagian, kemudian sekamnya juga 1 bagian, kemudian arang sekamnya juga 1 bagian ya teman-teman. Setelah tercampur, maka penampakannya seperti ini ya. Sekarang kita akan mengaduknya terlebih dahulu ya. Setelah bahan-bahannya tercampur secara sempurna, sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan-bahan untuk memfermentasinya ya. Yang pertama, siapkan kira-kira 100-200 ml air gula, baik air gula putih maupun gula merah ya teman-teman, sebagai ganti molase ya. Kemudian teman-teman siapkan air bersih, dan kebetulan saya memiliki pupuk organik cair berupa pupuk trichoderma cair ya. Pupuk ini berisi jamur yang nantinya kita harapkan bermanfaat untuk mengatasi atau paling tidak mencegah patogen-patogen pengganggu yang kemungkinan akan mengganggu dari tanaman kita nantinya ya. Jadi campurkan dengan perbandingan 1:10 atau 1:20 seperti itu. Kemudian kita siapkan M4 sebagai bahan untuk memfermentasi dari campuran media tanam. Jadi campurkan kira-kira 2 tutup M4 ke dalam air yang sudah kita campur dengan jamur trichoderma cair tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini, aduk secara merata ya, supaya bakteri yang ada dalam M4 benar-benar menyatu dengan air. Dan setelah campuran dari M4 dan juga trichoderma cair ini kita anggap sudah rata, maka sebaiknya kita diamkan dulu kira-kira 5 menit ya. Langsung saja kita isikan ke dalam semprotan yang sudah kita siapkan. Dan sekarang saatnya kita akan melakukan fermentasi. Caranya kita semprotkan ke seluruh media tanaman
yang sudah kita campurkan tadi, semprotkan secara merata, dan kemudian sambil kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah adukannya kira-kira kita anggap cukup, kemudian kita semprotkan lagi seperti ini, semprotkan secara merata. Kemudian aduk lagi sehingga nantinya benar-benar campuran media tanamnya tercampur secara sempurna dengan MA4 yang sudah kita campur menggunakan jamur trichoderma tadi ya. Lakukan terus menerus sampai benar-benar sempurna. Oh ya teman-teman, saya tadi lupa. Nah sekarang kita juga perlu menyempurkan kapur dolomit yang sudah kita persiapkan tadi. Jadi caranya kita taburi secara merata, kemudian kita aduk seperti ini, dan setelah nanti adukannya cukup, kemudian kita campurkan lagi dolomitnya tadi. Nah seperti ini kita campur dulu. Jadi lakukan seperti ini sampai teraduk secara sempurna ya. Berhubung kita akan memfermentasi bahan-bahan tadi secara langsung di dalam pot, maka kita siapkan potnya seperti ini, dan sebaiknya tempatkan di tempat yang terlindung terlebih dahulu ya. Setelah nanti berhasil baru kita pindahkan kemana yang kita inginkan ya, seperti itu. Kemudian langsung saja kita isi potnya menggunakan campuran media tanam yang sudah tercampur dengan MA4 tadi. Nah setelah potnya terisi penuh dengan campuran media tanam tadi, maka sekarang saatnya kita akan melakukan penutupan pada potnya ini ya. Karena dalam melakukan fermentasi kita perlu melakukan penutupan, jadi tutup secara rapat menggunakan plastik atau terpal ya. Nah setelah tertutup seperti ini, saya sarankan teman-teman nantinya setiap hari buka penutup ini. Kemudian kalau memang mungkin kan teman-teman bisa mengaduknya, kemudian tutup lagi, dan lakukan secara rutin selama 1 minggu ya. Karena kebetulan memang bahan-bahan tadi sudah difermentasi semua kecuali tanahnya. Jadi tujuan kita saat ini adalah ingin menyempurnakan fermentasi tadi sekaligus dengan tanahnya ya, supaya hasilnya benar-benar bagus. Jadi akan mendapatkan media tanam yang subur ya, seperti itu. Nah teman-teman, setelah nanti teman-teman berhasil 1 atau 2 minggu ke depan, sebaiknya jangan ditanam langsung. Teman-teman bisa membuka penutupnya, kemudian biarkan 1 sampai 2 hari barulah teman-teman tanami. Semoga bermanfaat.